Assalamualaikum Pak Budi. Mohon maaf ini Pak, boleh saya bicara dengan Pak Budi? Waalaikumsalam. Ada Pak Ahmad. Kebetulan jam mengajar saya di kelas sudah selesai, Pak. Sejak tadi pagi. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa ya Pak Ahmad datang ke tempat saya? Ya ini Alhamdulillah Pak, kabar saya baik Pak. Begini Pak, ada yang pengen saya ceritakan ke Pak Budi Pak. Oh iya, gimana Pak? Mau bercerita apa Pak dari Pak Ahmad? Silakan Yes. Bapak dulu Pak. Duduk dengan Iya, nyaman, silakan Bapak bercerita. Silakan Bapak. Ya ini sebelumnya minta maaf ini Pak, mengganggu Pak Budi Pak. Oh tidak Pak, kebetulan saya sedang tidak ada jam pelajaran dan tidak ada jam mengajar di siang hari ini Pak. Gimana Bapak? Silakan cerita Pak. Ini Pak, eh, kan mungkin Pak Budi kan pernah mengerjakan soal-soal dudet ya Pak ya, yang soal-soal daring ya Pak ya. Oh iya Pak, gimana? Selesai melaksanakan soal-soal daring, kita itu kan diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata Pak, dalam bentuk diseminasi. Nah, tugas diseminasi ini kan harus saya laksanakan itu Pak. Ya memang Gitu ya, Pak, Pak? betul. Jadi setelah melakukan pembelajaran modul di program Guru Hebat, jadi Pak Ahmad itu harus melakukan aksi nyata atau implementasi dari modul-modul yang telah dipelajari oleh Bapak Ahmad. Terus bagaimana Pak? Masalahnya apa? Yang jadi masalah begini Pak, saya itu mau melaksanakan diseminasi, cuma saya masih agak bingung Pak. Loh, kenapa Pak? Bingungnya kenapa Pak? Bingungnya seperti ini Pak, saya itu pengen melaksanakan diseminasi, akan tetapi saya melihat teman-teman itu tidak mendukung dan saya khawatir kepala sekolah juga tidak memberikan dukungan untuk kegiatan saya Pak. Oh, tidak mendukung. Oh ya Pak, sebelumnya Pak Ahmad, kalau boleh saya tahu, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Jadi begini Pak, harapan saya sebetulnya karena kebetulan tugas dari seminasi ini kan harus segera dilakukan Pak. Kebetulan tanggal waktu pengumpulan itu sudah mendekati. Nah, saya itu sepenginnya Pak, saya pengennya itu melaksanakan kegiatan diseminasi. Saya punya rencana mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Dan saya pikir kegiatan diseminasi yang saya lakukan ini kan juga ada kaitannya nanti dengan pengembangan diri teman-teman di sekolah itu loh Pak. Jadi selain waktu due date-nya sudah mulai dekat, kebetulan juga saya yakin yang saya lakukan itu nanti bisa menambah wawasan dan pengembangan diri dari teman-teman itu Pak. Oh, begitu. Kira-kira menurut Pak Ahmad itu kebijakan pimpinan yang bagaimana yang membuat Pak Ahmad itu merasa bingung dan takut untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tersebut, Pak? Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Budi, Pak. Jadi yang saya khawatirkan, yang saya bingungkan, kepala sekolah itu seolah-olah saya pikir tidak mendukung dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian selain itu, di sisi yang lain saya juga harus segera menyelesaikan tugas diseminasi karena waktunya sudah mulai mendekati akhir-akhir pengumpulan, Pak. Jadi saya merasa kepala sekolah itu tidak mendukung dengan program yang sedang saya rencanakan itu, Pak. Oh, jadi intinya Bapak Ahmad itu menginginkan agar kepala sekolah Bapak itu setuju ya, agar rekan-rekan teman sejawat Bapak itu mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi yang akan Bapak lakukan. Iya betul Pak. Jadi intinya saya itu pengen secepatnya Pak, secepatnya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi
otomatis tugas-tugas saya kan segera bisa dikumpulkan Pak, terutama untuk aksi nyata tadi gitu Pak. Baik Bapak, mohon maaf Pak sebelumnya ini menurut pengamatan Bapak, kira-kira apa sih yang menyebabkan kepala sekolah Bapak itu melarang kegiatan diseminasi yang akan Bapak lakukan? Ya, ini kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya sih kepala sekolah itu khawatir Pak, jangan-jangan nanti kegiatan diseminasi yang saya lakukan ini mengganggu konsentrasi teman-teman, karena otomatis ketika saya melaksanakan diseminasi pasti akan mengganggu pelajaran, dan otomatis juga itu juga nanti akan mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Itu yang mungkin ada di pikiran saya seperti itu Pak. Kenapa kemudian kepala sekolah itu agak tidak mendukung program saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Terus kira-kira mengapa Bapak berasumsi demikian? Ya itu kan menurut saya Pak. Jadi menurut saya itu memang kegiatan ini kan bakal mengganggu atau meminta waktu dari teman-teman di sekolah. Tapi intinya saya punya niat ketika nanti saya mengadakan kegiatan diseminasi, nanti akan saya undang-undang teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan Pak. Jadi intinya saya berharap yang saya lakukan ini bisa menambah pengembangan diri teman-teman, dan saya berusaha untuk melakukan tanpa harus meninggalkan jam pelajaran teman-teman yang lain. Baik, terus menurut Bapak Ahmad itu, Bapak Ahmad mempunyai rencana atau tindak lanjut nggak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tersebut? Ya, saya tetap bisa untuk melaksanakan kegiatan ini Pak, kegiatan diseminasi, dan rencananya tetap saya akan mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini Pak. Ya. Yang jelas memang seperti itu Pak kondisinya Pak. Saya berusaha untuk mengajak teman-teman mengikuti kegiatan diseminasi. Jadi begitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira ada tidak ya dari beberapa rekan-rekan guru di sekolah Bapak yang ketika waktu diseminasi yang Bapak pilih, yang jam mengajarnya itu sedang kosong dan sedang tidak dinas luar? Nah, kalau itu kebetulan saya belum tahu Pak, belum hafal jadwal teman-teman yang lain Pak. Oh begitu. Kira-kira Pak Ahmad bisa tidak ya untuk bertanya jadwal mengajar kepada wakil kurikulum atau bertanya kepada guru di sekolah Bapak satu persatu yang sekiranya mempunyai jadwal yang kosong pada saat Bapak melaksanakan aksi nyata diseminasi tersebut? Ya, insya Allah Pak. Jadi nanti saya coba tanyakan ke wakil kurikulum, saya akan menanyakan kira-kira jadwal teman-teman itu seperti apa. Sekaligus nanti saya juga akan mengundang teman-teman yang bisa mengikuti diseminasi untuk ikut dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Bagus. Pak. Jadi insya Allah nanti akan saya tanyakan ke wakil kurikulum Pak. Bagus itu Pak, malah lebih efisien tenaga Pak. Jadi Bapak bertanya ke kurikulum sambil membuat undangan kepada Bapak Ibu guru yang akan mengikuti kegiatan diseminasi Bapak tersebut. Iya, betul Pak. Cuma satu lagi yang jadi masalah Pak, kalau misalnya Pak yang mengikuti kegiatan diseminasi ini ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bagaimana ya Pak ya? Oh iya, saya bertanya Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya menurut Bapak apakah kegiatan diseminasi yang akan Bapak laksanakan itu harus diikuti oleh orang banyak atau banyak rekan dalam waktu yang bersamaan Pak? Atau mempunyai misalkan dipatok harus 50 guru gitu Pak? Atau tidak Pak? Ya sebetulnya tidak juga Pak. Jadi saya pun juga tidak yakin kalau semua teman-teman ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi. Jadi yang saya rencanakan itu mungkin nanti saya akan mendiseminasikan secara bertahap Pak. Secara bertahap nanti akan saya melakukan diseminasi jadi ke teman-teman yang lain.
Nah itu Dan Pak. tentunya nanti saya sesuaikan, Pak. Saya sesuaikan dengan jadwal pelajaran teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang kosong ya saya usahakan teman-teman yang jamnya kosong itu bisa mengikuti kegiatan diseminasi itu dulu. Nah itu Pak, malah lebih bagus Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad bertahap ya Pak ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan tentu saja dengan sedikit guru yang mengikuti, jadi Pak Ahmad lebih fokus dalam tujuan diseminasi tersebut. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ini saya dapat masukan dari Pak Budi. Jadi saya paling tidak tahu nanti yang akan saya lakukan untuk kegiatan diseminasi itu seperti apa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budi mau mendengarkan keluhan saya. Ya, sama-sama Bapak. Insya Allah kalau Pak Ahmad bisa lolos ataupun sudah lulus dari program pendidikan guru hebat yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia, pasti Bapak bisa melaksanakan kegiatan diseminasi secara lebih baik lagi ke depan. Ya, dan bisa menularkan guru-guru yang lain agar mau terus bergerak dan menggerakkan guru lain. Ya, insya Allah Pak. Jadi saya seandainya nanti bisa lolos dari program ini, yang jelas saya juga akan mencoba menggerakkan teman-teman yang lain, terutama agar bisa aktif dalam kegiatan yang sama. Gitu, bagus Pak. Oke. Kira-kira kapan nih Bapak akan memulai bertanya sekaligus mengundang rekan-rekan guru di sekolah Bapak untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi Bapak tersebut? Nah, kebetulan besok saya kosong Pak. Jadi nanti saya coba besok tanya ke wakil kurikulum untuk menanyakan kira-kira teman-teman yang jamnya kosong siapa, dan sekaligus nanti juga saya akan mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi, Pak. Oke, baik. Semangat Bapak Ahmad. Dan apakah Bapak Ahmad sudah mempersiapkan sarana dan prasarana yang nantinya akan Bapak gunakan untuk kegiatan diseminasi itu, Pak? Untuk sarana prasarana alhamdulillah sudah siap semua, Pak. Kemarin-kemarin sudah saya coba, saya cek mulai dari tempat yang akan saya pakai untuk diseminasi, kemudian saya juga sudah ngecek kira-kira kelas mana yang akan saya pakai untuk diseminasi. Kemudian saya juga sudah cek satu persatu ketersediaan sarana yang lain, misalnya barangkali ada teman-teman yang membutuhkan colokan listrik untuk laptop dan sebagainya. Kemudian sound system juga kemarin sudah saya siapkan. Jadi insya Allah semuanya sudah saya siapkan Pak untuk sarana dan prasarana, Pak. Nah, bagus itu Pak. Berarti Bapak Ahmad sudah sangat siap untuk melaksanakan aksi nyata Bapak besok ya? Ya, insya Allah Pak. Jadi saya minta dukungan juga dari Pak Budi biar kegiatan diseminasi yang nanti akan saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih nih Pak Budi mau mendengarkan keluhan-keluhan saya dan mau memberikan masukan-masukan untuk saya, Pak. Ya Pak, terima kasih. Semoga sukses ya Pak ke depannya, semangat. Amin, terima kasih Pak Budi. Saya jalan dulu ya Pak Budi ya. Oh ya, siap Pak. Waktunya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bapak Ahmad. Ibu Anik, perkenalkan saya Dwi Hari Pambudi, guru baru di sekolah ini. Ya, Waalaikumsalam Pak Dwi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ani. Bu Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dwi perasaannya bisa berada di sekolah kita yang baru ini? Alhamdulillah Bu Anik senang karena saya
baru keterima P3K dan ditugaskan di sekolah jenengan. Oh iya, Bu Anik, kira-kira Bu Anik ada waktu tidak? Saya mau ajak ngobrol Bu Anik sebentar. Eh, Kebetulan saya sudah tidak ada jam mengajar. Sebelumnya selamat ya Pak Dwi atas kelulusannya menjadi guru P3K baru di sini. Nah, eh, kira-kira apa yang ingin Pak Dwi bicarakan dengan saya ya? Ya, Bu Anik, terima kasih waktunya. Boleh saya duduk sebentar di sini, Bu Anik? Oh boleh ya, biar lebih nyaman lagi. Silahkan duduk Pak Dwi, monggo. Ya, jadi begini Bu Anik, Iya, Ibu kan tahu kalau saya adalah guru baru di sekolah ini, Bu Anik, iya, dan kebetulan saya juga baru lulus kemarin dan alhamdulillah sudah keterima P3K di sekolah Ibu Anik. iya, Dan saya itu belum mempunyai pengalaman sama sekali Bu Anik ya, untuk membuat administrasi sekolah, ya. khususnya dalam administrasi kurikulum Merdeka. Oke, oke. Sebetulnya sebelum kita ke permasalahannya Pak Dwi nih, saya ingin bertanya, kendala-kendala apa saja sih yang dialami sama Pak Dwi? Kendala yang saya alami itu saya bingung Bu Anik Oke, dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran yang kurikulum Merdeka, karena kan dulu waktu saya sekolah masih menggunakan kurikulum 2013 dan sekarang ketika saya lulus sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya bingung dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. eh, jadi seperti yang Pak Dwi ketahui di sekolah kita ini, kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka selama 2 tahun ini, ya Pak Dwi. Nah, tadi saya dengar Pak Dwi mengalami kesulitan dalam pembuatan modul ajar, nggih Pak Dwi, nggih. Nggih, Bu. Nggih, Ya, selain itu apa Pak Dwi mengalami masalah yang lain dengan kurikulum Merdeka ini? ya dalam formatnya, Bu. Jadi Oh, formatnya nggih. itu saya masih bingung. Mm-mm. Saya itu merasa berat banget Ya, menerapkan format yang baku ya. dalam modul ajar itu, Bu. Oke. Eh, Loh kenapa Bapak bingung dalam apa format itu? Bukankah dulu pas kuliah Pak Dwi sudah diajarkan bagaimana cara menyusun RPP, menyusun modul ajar dan yang lainnya? Kenapa, Pak? Iya, karena di internet ataupun di dunia maya itu banyak sekali format-format yang beredar. Makanya saya masih bingung itu Bu, format bakunya seperti apa. Barangkali saya salah gitu. Takutnya kan seperti itu Ibu. Oh, oke, oke. Nah, jadi di dalam kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru justru dimudahkan ya Pak Dwi dalam kita menyampaikan permasalahan atau menyampaikan materi maksud saya. Menurut Pak Dwi nih, eh, kurikulum Merdeka itu kan memberikan kebebasan. Menurut Pak Dwi, materi yang bagaimana sih yang harus disampaikan kepada siswa? Materi yang disampaikan kepada siswa itu materi yang menarik sesuai dengan eh, kompetensi peserta didik Bu. Dan biasanya di dalam tujuan pembelajaran itu di RPP Kurtilas juga ada ABC-nya Bu, ABCD-nya Bu itu Bu. Oh, oke, oke. Dan jadi Pak Dwi sudah eh, bisa mengingat ya bagaimana cara penyusunan RPP. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak Dwi tadi mengatakan kalau dalam Kurtilas itu ada penyusunan tujuan yang sesuai dengan ABCD, nggih? Iya Bu. Nggih, alhamdulillah kalau Pak Dwi sudah tahu, di dalam kurikulum Merdeka juga sama Pak dengan Kurtilas sebenarnya. Tidak ada yang berubah dengan tujuan pembelajaran sebenarnya. Hanya saja model-model yang digunakan dalam kurikulum Merdeka itu lebih bervariatif. Nah,
dari model-model pembelajaran ini, pembelajaran mana sih, model pembelajaran yang seperti apa yang ingin ditekankan oleh Pak Dwi? Yang ingin ditekankan oleh saya itu model pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ataupun yang dibutuhkan oleh peserta didik. Itu, Bu. Oke, baik. Ya, jadi Pak Dwi juga sudah mengetahui kalau pembelajaran atau model pembelajaran yang baik itu yang berpusat pada peserta didik, nggih Pak Dwi, nggih. Nggih. Oke, itu tepat sekali dengan tujuan kurikulum Merdeka saat ini, Pak. Nah, eh, selain itu, apa sih yang Pak Dwi bingungkan? Bagaimana, Bu? Tadi kan Pak Dwi sudah mengetahui kan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, selain itu, apa yang Pak Dwi bingungkan lagi mengenai kurikulum Merdeka ini? Oh, sudah, Bu. Berarti saya sudah mendapatkan gambaran dalam menyusun kurikulum Merdeka itu Oke, sudah hampir sesuai dengan RPP kurikulum 13 karena tidak ada format bakunya. Yang penting dalam tujuan pembelajaran itu sudah ada memuat audiens, behavior, kondisi, dan degree. Dan yang lainnya itu akan didapatkan disisipi dengan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. oke. Jadi seperti yang Pak Dwi katakan tadi, bahwa Pak Dwi juga sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang harus seperti apa, yang memuat ABCD, kemudian model pembelajarannya seperti apa. Nah, Pak Dwi, saya kalau boleh tahu nih, saya pengen tanya sama Pak Dwi. Menurut Pak Dwi, materi yang harus diberikan kepada siswa itu yang bagaimana, Pak Dwi? Materi yang diberikan kepada siswa itu materi yang bisa membuat peserta didik itu bisa terjun di masyarakat, Bu, gitu. Jadi misalkan materi saya kan bahasa Indonesia, Bu, berarti tentang public speaking, Bu. Jadi tentang berbicara, Oke, gitu, ya, Bu. oke. Jadi Pak Dwi juga sudah mengetahui nih materi yang bagaimana yang harus dikasihkan ke murid seperti public speaking ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Untuk penerapannya bagaimana Pak Dwi? Penerapannya mungkin saya akan menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat presentasi, peserta didik dituntut agar bisa berbicara di depan teman-temannya dengan baik. Jadi bertahap, Bu, gitu. Jadi yang belum bisa berbicara dengan baik, saya akan tuntun mereka agar bisa berbicara dengan baik, gitu, Bu. Oke, jadi secara bertahap ya Pak Dwi ya. Nggih. Oke, oke dengan rencana yang akan Pak Dwi lakukan, ada nggak sih menurut Pak Dwi dukungan-dukungan dari sekolah Pak Dwi itu bagaimana? Yang bagaimana? Dukungan dari sekolah yang seperti apa? Dukungan dari sekolah ada, itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan tentunya meminta dukungan kepada kepala sekolah. Dengan rekan sejawat saya menginginkan karena peserta didik bisa public speaking. Jadi untuk di kegiatan pembelajaran ya kami menekankan peserta didik bisa mempresentasikannya dengan baik, dan apabila mereka memiliki kekurangan berarti kami akan membuat sebuah ekstrakurikuler yang tentang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Oke, baik sekali. Jadi tadi pas di awal Pak Dwi juga mengatakan bahwa Pak Dwi itu belum memahami tentang kurikulum Merdeka, bagaimana formatnya. Tapi setelah kita berbicara ya Pak Dwi, dari yang panjenengan ceritakan ke saya bahwa panjenengan sebenarnya sudah mengetahui bagaimana sih membuat tujuan pembelajaran yang baik, yaitu dengan ABCD, kemudian strategi pembelajarannya juga harus berpihak pada murid. Nah, penerapannya atau implikasinya pada murid yaitu strateginya dengan menggunakan public speaking dan dukungan dari warga sekolah nih Pak Dwi. Iya, Ibu. Oke, sudah baik Pak Dwi. Kemudian rencana selanjutnya kapan nih mau
rencananya mau dilaksanakan kepada murid-murid tadi yang misalkan ada yang kurang dengan ekstrakurikuler, atau implikasinya langsung di kelas itu kapan Pak Dwi kira-kira? Ya, rencananya berarti nanti ketika tahun ajaran baru Bu, karena kan ini masih Ya, suasana liburan ya Bu. Jadi iya. nanti ketika tahun ajaran baru saya akan menerapkannya di pembelajaran saya, dan ketika maju presentasi kelompok apabila ada peserta didik yang kurang, itu berarti saya akan mengkelompokkan dan saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan keterampilan berbicara atau public speaking itu Bu. Ya, baik sekali dari Pak Dwi ya. Dari pembicaraan kita hari ini, Pak Dwi sudah mengetahui nih bagaimana langkah-langkah yang akan diambil nih Pak Dwi. Iya Ibu. Bagaimana Pak Dwi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung atau bagaimana? Alhamdulillah dari pembicaraan kita hari ini Ibu, saya sedikit ada gambaran mengenai kurikulum Merdeka dan model pembelajaran yang akan saya lakukan. Seketika berbicara dengan Ibu Ani sudah menemukan pemecahan masalah atau solusi yang atas masalah yang saya dihadapi. Ya, baik sekali Pak Dwi. Saya percaya Pak Dwi juga guru yang hebat ya, bisa mengaplikasikannya di kelas, bisa bekerja sama dengan kepala sekolah ataupun rekan guru yang lain ya Pak Dwi. Semangat ya Pak Dwi untuk terus berkarya, untuk terus menuntun muridnya ya Pak Dwi ya. Iya Ibu, tetap semangat. Ya Bu, terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya untuk berbicara bersama dengan saya. Nanti apabila ada lain kesempatan saya boleh bertanya lagi ya Bu sama Bu Ani tentang hasil dari ya. Baiklah Bu Ani, saya akan menuju ke ruang kantor dulu karena tadi saya mendapatkan WA dari kepala sekolah untuk rapat tentang kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Oke, silakan Pak Dwi, silakan melanjutkan. Terima kasih Bu. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana Bu Ani? Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak sedang ada jam mengajar di kelas atau tidak ya? Alhamdulillah sudah tidak ada jam mengajar Bu Ani. Tadi saya sudah sejak pagi menyelesaikan kegiatan belajar saya. Gimana ini Bu Ani, ada keperluan apa? Oh iya, saya Pak, saya cuma mau bertukar pikir sama Pak Firdaus ini. Oh, silakan Bu Ani, dengan senang hati nanti akan saya dengarkan keluhan dari Bu Ani. Monggo silakan duduk Bu Ani, cari tempat yang terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Sudah bisa menyediakan apa-apa ini Bu Ani. Ini kebetulan kan jualan lotek tutup, yang pack juga sama ini. Mau pesan pack enggak? Batagor aja nggak apa-apa, Batagor aja nggak apa-apa kok Pak. Saya juga Batagor. Nanti saya pesankan Bu Ani. Monggo Bu Ani, gimana Bu Ani? Ya, ini gini Pak. Jadi maksud kedatangan saya hari ini, saya ingin berkonsultasi atau sharing dengan Pak Firdaus mengenai kegiatan yang sedang saya lakukan Pak. Ya. Ya, jadi saya sedang mengikuti program Guru Hebat yang kebetulan di dalamnya itu ada pengisian tugas Pak, ada dudetnya kan Pak, seperti yang Bapak ketahui tentang diseminasi Pak. Ya, memang setahu saya setiap kegiatan selesai itu memang harus diakhiri dengan kegiatan diseminasi Bu Ani untuk mengimplementasikan ke teman-teman yang lain. Terus gimana Bu Ani? Yang jadi masalah Bu Ani?
Ya itu masalahnya Pak. Terkadang saya bingung bagaimana melakukan proses diseminasi kepada rekan-rekan yang lain ya Pak. Loh, kenapa bingung Bu Ani? Bukannya program yang nanti Bu Ani sampaikan itu justru nanti akan menambah wawasan dari teman-teman, kemudian juga bisa menambah pengembangan diri dari teman-teman yang lain. Kenapa bingung Iya, Bu Ani? saya juga berpikir sama dengan Pak Firdaus, tetapi masalahnya saya kok merasa bingung Pak dan takut harus bagaimana karena pimpinan di sekolah saya sepertinya kurang mendukung program guru hebat ini Pak dan kurangnya motivasi dari rekan-rekan yang lain untuk kegiatan pengembangan diri dalam bentuk diseminasi di sekolah. Seperti Gitu itu. ya Bu Ani. Kalau Ya. boleh tahu yang diharapkan dari Bu Ani setelah kita ngobrol hari ini kira-kira apa Bu Ani? Kalau boleh jujur ya Pak ya, kebetulan tugas diseminasi ini kan sudah mendekati waktu pengerjaan atau due date ya Pak ya. Saya sih kepinginnya agar saya bisa mengundang rekan-rekan guru di sekolah saya agar bisa mengikuti kegiatan yang saya laksanakan di sekolah Bapak. Saya hanya berpikir bagaimana sih diseminasi ini akan sangat berguna bagi rekan-rekan sejawat saya, khususnya untuk pengembangan diri bagi rekan-rekan guru di sekolah saya ini, Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Anik yang membuat Bu Anik ini merasa bingung dan takut untuk melaksanakan kegiatan di diseminasi itu apa, Bu Anik? Saya takut, Pak, karena kebijakan di sekolah ini itu melarang guru-guru untuk mengikuti diseminasi yang akan saya lakukan di sekolah, Pak. Terus yang lain? Di sisi lain, saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas diseminasi yang lain dengan tanggal jemput yang sama. Kemudian pimpinan di sekolah saya juga kurang mendukung. Kemudian juga dalam program guru hebat ini kebetulan hanya saya yang di sekolah satu-satunya, Pak. Jadi intinya Bu Anik itu pengen Bapak Kepala Sekolah itu bisa mengizinkan teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan diseminasi ya Bu ya? Iya, betul sekali, Pak. Ya, selain itu tentunya kan Bu Anik juga pasti pengennya segera mengumpulkan tugas itu ya Bu ya? Nah, Iya, menurut iya. Bu Anik, kira-kira yang menyebabkan kepala sekolah itu sampai agak berat mengizinkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan diseminasi itu apa sih? Oke, jadi menurut pengamatan saya ya Pak ya, alasan pimpinan saya atau Bapak Kepala Sekolah saya melarang pelaksanaan diseminasi ini kepada rekan-rekan saya di sekolah itu dikarenakan karena pimpinan menganggap bahwa kegiatan diseminasi ini akan mengganggu jam pelajaran atau KBM di kelas Pak, seperti itu. Kenapa Bu Ani bisa berpikir semacam itu Bu? Ya, itu karena ketika saya mengundang rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi, rekan-rekan guru di sekolah saya itu meninggalkan jam pelajarannya, Pak, seperti itu. Nah, terus dari masalah yang Bu Ani ceritakan, kira-kira Bu Ani mau melanjutkan apa tidak rencana untuk melaksanakan kegiatan diseminasi? Ya, insya Allah sih harus tetap dilaksanakan ya, Pak, ya, karena kegiatan diseminasi itu kan sangat baik ya, Pak, ya. Dampaknya juga banyak, dampak positifnya. Hanya saja saya masih bingung ini Pak, bagaimana sih saya harus mengundang rekan-rekan kerja saya untuk mengikuti kegiatan tersebut Pak, kegiatan diseminasi tersebut dan bagaimana saya meminta izin kepada pimpinan saya agar diizinkan itu untuk melakukan diseminasi kepada rekan-rekan saya. Jadi begitu ya Bu ya. Ya. Bu Ani pernah ini enggak mencari tahu kira-kira ada nggak teman-teman yang di sekolah yang pada saat rencana kegiatan diseminasi itu jamnya kosong gitu Bu? Atau mungkin pada saat Bu Ani sedang rencanakan kegiatan diseminasi, teman-teman itu tidak melaksanakan dinas luar Bu? Oh, kalau itu saya belum cari tahu sama rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak.
Hmm, mungkin nanti ini Bu Ani nanti bisa kira-kira bisa enggak menanyakan ke wakil kurikulum untuk menanyakan kira-kira teman-teman yang jamnya kosong siapa, kemudian kira-kira ada enggak yang bisa melaksanakan kegiatan atau mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Ani? Insya Allah saya akan bertanya kepada Ibu kurikulum sekaligus untuk mengundang rekan-rekan guru yang kebetulan jam mengajarnya kosong pada hari itu, Pak. Ya, bagus itu Bu. Jadi nanti kalau bisa Bu Ani secepatnya menanyakan ke kurikulum kira-kira teman-teman yang jamnya kosong siapa, sekaligus nanti Bu Ani bisa mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Ani. Jadi ini rasmi Ya. sini Bu Ani. Iya, betul Pak. Tapi masalahnya gini loh Pak, apakah kegiatan diseminasi itu misalkan saya mengundang hanya beberapa guru saja sedikit, apakah tidak apa-apa Pak? Ya, kalau menurut saya sih nggak masalah Bu Ani. Memangnya teman-teman itu harus mengikuti kegiatan diseminasi semua Bu Ani di waktu yang bersamaan. Okay. Ya enggak juga sih Pak, mungkin saya akan bertahap melakukan kegiatan diseminasi ini kepada rekan-rekan guru yang jadwal jam mengajarnya kosong Pak. Nah itu malah lebih baik Bu, jadi kita nggak usah berfokus pengen teman-teman mengikuti kegiatan yang Bu Ani semuanya bisa mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ani. Paling tidak nanti Bu Ani juga bisa mencari tahu teman-teman yang bisa mengikuti siapa, sedikit-sedikit tidak masalah Bu Ani. Yang penting nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan diseminasi dengan baik dan otomatis teman-teman itu juga fokus dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bu Ani. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Ya sama-sama Bu Ani. Ya saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan nanti Bu Ani bisa lulus seleksi dari kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah dan nanti Bu Ani bisa menularkan ilmu yang didapatkan ke teman-teman yang lain. Oke Pak, terima kasih. Insya Allah saya bisa Pak. Nah, kira-kira kapan ini Bu Ani akan mulai tanya ke wakil kurikulum untuk mengikuti atau untuk menanyakan teman-teman yang kosong dan segera melakukan kegiatan tadi? Oke, kebetulan besok saya ada jam mengajar kosong Pak. Mungkin mulai besok saya akan mulai bertanya kepada wakil kurikulum dan sekaligus mengajak rekan-rekan untuk mengundang mereka. Ya sudah, semangat ya Bu Ani ya. Nanti Ani juga jangan lupa Bu Ani untuk mempersiapkan sarana dan prasarana karena nanti saya khawatir Bu Ani sudah siap-siap ternyata sarana dan prasarananya ternyata belum disiapkan gitu kan. Oke, terima kasih sudah mengingatkan Pak. Insya Allah sarana dan prasarananya sudah saya siapkan dengan baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya jadi mengetahui bagaimana caranya agar diseminasi yang akan saya lakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Firdaus. Sama-sama Bu Ani. Jadi saya pamit dulu nih Pak. Ini kebetulan ada anak mau konseling Pak. Oh monggo Bu Ani. Ya maaf. Maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Belum Bu Ani, oleh-olehnya jajannya belum datang nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.